Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar hari ini sehat selalu ya. Di sini Bu Nani akan membahas tentang prediksi penilaian tengah semester untuk persiapan PTS ya. Silahkan disimak baik-baik. Kita mulai dari yang nomor 1. Bentuk perbandingan paling sederhana dari 3,5 kg banding 70 ons adalah. Nah, langkah pertama kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Untuk yang nomor 1, 3,5 kg, tadi kan banding 70 ons. Nah, kita samakan semuanya menjadi ons. Jadi, 1 kg itu kan 10 ons. Maka, 3,5 kg itu ketika kita jadikan ons, jadi 35 ya. Karena dikalikan 3,5 dikali 10 kan 35 ons. Yang ini 70 ons dia tetap. Nah, ketika kita sederhanakan, semuanya kita bagi dengan 35, maka yang ini menjadi 1 dan yang sini menjadi 2. Nah, 1 banding 2. Tahu jawabannya yang A. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 kg tepung terigu. Suatu toko ingin membuat 12 loyang kue. Banyak tepung terigu yang diperlukan adalah. Nah, di sini kita buat dulu perbandingan juga ya ini ya. Nah, 9 loyang itu di sini 6 kg. Kemudian ada lagi 12 loyang. Nah, banyak tepung terigu yang diperlukan itu X. Nah, kita nggak tahu. Kan tabelnya. Yang kiri itu loyang, yang kanan ini tentang tepung terigunya. Nah, di sini terjadi suatu perkalian apa? Apakah perkalian silang atau perkalian lurus? Nah, untuk mengetahuinya, kita harus tahu dulu. Di sini perbandingannya itu termasuk perbandingan senilai. Jadi, berlaku perkalian silang. Maka, yang ada variabelnya kita taruh di ruas kiri, yaitu 9 loyang dikalikan X. Sama dengan 6-nya dikali 12. Nah, kemudian ketika kita mencari X, berarti 6 dikali 12 per 9. Kita sederhanakan, saling dibagi 3 ya. Jadi sini 4, sini 3. Lalu 6-nya dibagi 3. Sini 1, sini 2. Maka X sama dengan perkalian dari 2 dikalikan 4, yaitu 8. Nah, satuannya apa? Kilogram. Oke, jawabannya yang B. Nah, seperti ini ya, anak ya. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 3. Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? Oke, kita tuliskan di sini untuk yang nomor 3. Nah, di sini ada suatu tabel juga tentang pakaian dan juga hari ya. Di sini 60 pakaian untuk 18 hari. Kemudian di sini 24 hari. Yang sini berapa pasang pakaian yang dapat dibuat. Nah, misalkan Y. Oke. Kalau seperti ini, perbandingan apa yang sesuai dengan yang nomor 3 itu? Nah, tentu perbandingan senilai juga. Maka berlaku perkalian silang. Yang ada variabel kita kalikan taruh ruas kiri, yaitu 18 kalikan Y sama dengan 60-nya dikalikan 24. Y sama dengan 60 kali 24 per 18. Oke, kita bagi dengan 6, sini 4, sini 3 ya. 60 dibagi 3 berapa?
20. Berarti Y sama dengan 20 dikalikan 4. 80. 80 apa? 80 pasang. Nah, jadi ada 80 pasang pakaian yang dapat jawabannya yang Oke. Oke, bisa dipahami ya, Nak ya, 1 sampai 3. Baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Pada hari Minggu, jumlah uang Ivana dan Manda berbandingnya 3:1. Oke, kita tuliskan dulu. Ini pada hari Minggu. Tadi nomor 4. Ivana dibandingkan dengan Manda. Kan 3:1. Artinya kalau semisal Ibu bertanya, berarti I-nya itu berapa? Berapanya si Manda? 3 kalinya Manda. Kan tadi 3:1, otomatis Ivana itu 3 kalinya Manda gitu. Nah, kemudian diketahui pada hari Senin, Ivana memberi uang sejumlah 50.000 kepada Manda. Nah, sekarang perbandingannya kan ganti nih, jadi 1:2. Berarti pada hari Senin, itu kan Ivana dibandingkan Manda itu tadi jadi 1:2 ya. Nah, ini Ibu tulis I1 dan M1 karena sudah terjadi perubahan. I1 itu kan dia memperoleh I1-nya itu tadi, uangnya Ivana dikasihkan ke Manda sejumlah 50.000. Awal mulanya Ivana tadi kalau dalam perbandingan berapa? 3 kan? Nah, tapi kalau dijadikan berapanya si Manda berarti 3M. Nah, uang Ivana tadi kan 3M atau 3 kali Manda. Kemudian dikurangi 50.000. Kenapa? Karena kan tadi Ivana ngasih uang 50.000 ke Manda, makanya uangnya berkurang 50.000. Kemudian sekarang M1. Nah, yang terbaru, uang Manda yang hari Senin ini, berarti dia tetap M, ya kan? Tapi ketambahan 50.000 dari Ivana, jadi tambah 50.000. Nah, sekarang kita buat perbandingan dulu. Jadi yang pertama, kalau kita tuliskan punyanya I1, aku tulis ini masih yang nomor 4 ya. I1 diperkan M1 sama dengan I1 per M1 juga kan. Nah, I1 ini yang ada M-nya ini tadi. Jadi 3M dikurangi 50.000. Kemudian yang M1-nya berapa? M, ini tanda kurang ini tadi, M ditambah 50.000. Nah, sama dengan I1 yang ruas kanan ini itu merupakan perbandingan baru pada hari Senin ini tadi. Nih, Ibu kasih tanda. Nah, yang ini 1/2 itu buat yang ruas kanan sini. Nah, oke, 1/2. Lalu bisa kita kalikan silang. Nah, perkalian silangnya berarti 2 dikalikan yang ini 3M kurangi 50.000 sama dengan 1 dikalikan M ditambah 50.000. Nah, ini terjadi perkalian silang. Oke, sekarang kita kalikan 2 dikali 3M 6M dikurangi 2 dikalikan 50.000. Ruas kanannya karena di sini 1 dikalikan M ditambah 1 dikali 50.000 berarti tetap yang berada dalam kurung itu. Nah, jadi M ditambah 50.000. Kemudian sekarang kita gabung yang variabel di ruas kiri. Berarti M pindah ke kiri artinya menjadi min M sama dengan 50.000 kan tetap di kanan ditambah, nah tambah 100.000 karena kan pindah ruas kanan nih. 6M kurangi M berarti 5M sama dengan 150.000. Maka M-nya bisa kita dapatkan berapa? 150.000 kita bagi dengan 5. Nah, ini. Jadi M-nya sama dengan
30.000 gitu. M-nya ketemu 30.000. Lalu kita sekarang harus mencari milik Ivana. Punya Manda kan udah tahu nih, punya Manda. Sekarang kita nyari Ivana. Ivana tadi kan di atas udah dikasih tahu nih bahwa Ivana itu kan 3 kalinya Manda atau 3M. Kita tuliskan ulang. I sama dengan 3M. Berarti 3 kali M-nya Manda udah tahu 30.000. Sama dengan ya 90.000. Ini milik Ivana. Nah, pertanyaannya itu kan mencari jumlah uang Ivana dan uang Manda pada hari Minggu. Nah, pada hari Minggu tadi berarti kan perbandingannya sudah 3:1 ya. Nah, pada hari Minggu berarti Ivana banding Manda kan tadi 3:1. Nah, otomatis di sini 3-nya kan udah dihitung tadi. Ivana kan tadi 3 kalinya Manda nih. Tadi udah ketemu 90.000. Berarti 90.000 tinggal kita tambahkan sama Manda. Manda kan 1. Tadi Manda berapa? Nah, 30.000. Maka totalnya berapa? 120.000. Atau A. Ya, seperti itu caranya ya nak ya. Untuk yang nomor 4. Gitu. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Sebuah mobil melaju sejauh 144 km memerlukan 12,8 liter premix. Jika di dalam tangki terdapat 8 liter premix, maka jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut adalah, oke, nomor 5 ini kita buat dulu tabelnya juga ya. Oke, nomor 5. Tadi 144 km, 12,8 liter. Kemudian yang di sini diketahui 8 liter, maka berapa kilometer atau berapa km yang dapat ditempuh ya. Nah, kalau ini untuk soal yang nomor 5 terjadi perbandingan apa? Apakah yang senilai atau berbalik nilai? Ya, yang senilai, maka terjadi perkalian silang. Karena semakin banyak bensin, semakin jauh jarak yang ditempuh, dan juga sebaliknya. Ketika bensinnya hanya sedikit, maka jaraknya pun menjadi lebih pendek ya jaraknya. Oke, berarti tadi ingat terjadi perkalian silang. Yang ada variabel kita taruh ruas kiri, artinya 12,8 dikalikan X sama dengan 144 dikalikan 8. X berarti 144 kali 8 per X-nya berarti silahkan dihitung ya, ini nanti ketemunya berarti menjadi 90. Nah, 90 apa? Kilometer. Atau jawabannya adalah yang D. Oke, ini nomor 5. Yang D ya. Yang paling bawah nih gak kelihatan. Oke, nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Luas rumah sebenarnya adalah, oke, di sini mencari luas rumah sebenarnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung panjang pada peta ini dulu ya. Panjang pada petanya ini berapa? 1 tambah 1,5, 1,5, 1. Ya, 5 cm. Kemudian lebar pada petanya. Ini di total satunya ada 3 yaitu 3 cm. Kemudian diketahui di soal ada skala 1:300. Nah, untuk mencari luas sebenarnya, rumusnya adalah, karena di sini berbentuknya persegi panjang, rumus luasnya itu apa? Panjang kali lebar, ya. Nah, panjang kali lebar di sini, apakah yang pada peta atau yang sebenarnya? Tentu yang sebenarnya. Jadi, panjang sebenarnya dikalikan lebar sebenarnya. Nah, ini adalah rumusnya. Langkah pertama, kita harus mencari panjang sebenarnya dulu. Kita harus ingat tentang segitiganya. Yang paling atas, jarak pada peta, jarak sebenarnya, dan di sini skala. Panjang sebenarnya sama aja kayak yang jarak sebenarnya ini. Berarti rumusnya apa? Jarak pada peta dibagi skala.
atau panjang pada peta dibagi skala. Kita sesuaikan aja hurufnya ya. Panjang berarti sini juga panjang. Panjang pada peta tadi diketahui 5, dibagi dengan skalanya kita tuliskan berupa pecahan ya. Nah, berarti di sini 5 dikali dibalik 300 per 1 sama dengan 1500. Satuannya cm. Jadikan ke meter berarti 15 meter. Karena di sini kan dalam meter semua. Kemudian kita cari lebar sebenarnya. Rumusnya sama ya, tinggal kita ganti di sini menjadi lebar pada peta dibagi skala. Artinya 3 dibagi 1 per 100. Dengan 3 kali 300 per 1 berarti 900. Ini masih cm, jadikan ke meter berarti 9 meter. Oke, sekarang kita cari luas sebenarnya dengan rumus ini tadi. Panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya. Nah, ambil yang satuan meter tadi berarti 15 kali 9 sama dengan berapa? Ya, 135 meter persegi. Tahu jawabannya yang D. Oke, yang ini. Bisa dipahami untuk yang nomor 6? Alhamdulillah jika sudah. Nomor 7. Sebuah mobil menempuh jarak dari kota A ke B dalam waktu 1,2 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Oke, di sini untuk yang nomor 7 kita tuliskan dulu dalam tabel ya, 1,2 jam kan kecepatannya 80 km per jam. Kemudian di sini agar jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 60 menit. Kalau di sini jam, berarti 60 menitnya kita ubah juga dalam bentuk jam. 60 menit itu berapa? Ya, 1 jam. Maka kecepatannya harus berapa? Nah, misalkan X ya, harus berapa itu kecepatannya? Di sini nomor 7 ini terjadi perbandingan berbalik nilai, ya nak ya. Kan di sini 1,2 jam itu dengan kecepatannya 80 km per jam. Nah, bagaimana jika kita menaiki mobil itu, mengendarai mobil itu hanya dengan 1 jam? Otomatis kecepatannya itu bertambah atau berkurang. Nah, tentu otomatis kecepatannya bertambah. Karena waktunya kan hanya sebentar. Jadi kita di jalan kan harus mengendarainya dengan cepat, ya kan? Nah, jadi terjadi perkalian lurus. Yang ada variabel, kita taruh luas kiri 1 kali X, atau bisa ditulis juga hanya X saja. Kemudian 1,2 dikalikan 80. Berarti sini X sama dengan perkalian dari yang ruas kanan, langsung saja yaitu 6 per. Nah, oke, jawabannya yang B. Nih. Nah, gitu ya, Nak ya. Sekarang untuk yang nomor 8. Nah, nomor 8 ini Pak Aku mempunyai persediaan bahan makanan untuk 60 ekor ayam. Tuliskan dulu di sini. 60 ekor ayam itu 24 hari. Kemudian, jika ia menjual ayamnya 15 ekor, berarti berkurang ayamnya. Kan dijual toh? Nah, jadi 60 dikurangi 15, yaitu 45 ekor. Nah, makanannya akan habis dalam waktu berapa hari? Oke, itu misalkan X. Di sini terjadi perbandingan apa? Perbandingan berbalik nilai. Karena ketika ayamnya tadi banyak, habisnya kan dalam waktu yang cepat ini. Otomatis ketika ayamnya berkurang atau semakin sedikit, maka makanan tersebut pasti akan lebih lama habisnya, ya kan? Karena yang makan itu semakin sedikit. Berarti terjadi perkalian apa? Lurus. Maka yang ada variabel kita kalikan, taruh ruas kiri. 4 kali X sama dengan 60 dikali 24. X-nya sama dengan 60 kali 24 per 45. Kita bagi 15 ya. Jadi di sini 3, sini 4. 24 bagi 3, sini 1.
Berarti X-nya sama dengan 4 kali 8. Berapa? Iya, 32 hari. Atau yang C. Betul, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini, nak? Sip. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 9. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 72 pekerja. Ini hari 72 pekerja. Nah, sebelum pekerjaan dimulai ditambah 24 orang pekerja. Otomatis di sini bertambah 24. Ya, berarti jadi berapa? 96. Nah, 96 tadi ingat diperoleh dari 72 ditambah 24 ya. Pekerja. Oke. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah berapa hari? Oke, di sini misalkan X. Nah, di sini perbandingan yang terjadi adalah perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak pekerja yang menyelesaikan jembatan itu nanti, maka harinya kan akan semakin singkat, ya kan? Oke, maka perkalian lurus. Yang ada variabel taruh luas diri, 96 kali X sama dengan 132 dikali 72. X sama dengan 132 kali 72 per 96. Oke, kita bagi 72 sama 96 ini saling kita bagi dengan 12 ya. Jadi ketika dibagi 12, ini 6. Kalau 96 bagi 12 berarti 8. Nah, ternyata masih bisa lagi. 6 sama 8 saling dibagi 2, sini 3, sini 4. Oke, dituliskan ulang dulu. 132 dikali 3 per 4. 132 dibagi 4, ketemunya adalah 33. Kemudian dikalikan 3, berarti 99 hari. Ya, oke, jawabannya yang B. Begitu ya anak-anak ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan untuk yang nomor 10. Pak Iran merencanakan memperbaiki rumah oleh 28 pekerja. Akan selesai dalam 24 hari. 28 pekerja itu 24 hari. Kemudian Pak Iran menginginkan pekerjaan selesai selama 16 hari. Nah, Pak Iran pengen mempersingkat waktunya. Menginginkan 18 hari, maka banyaknya pekerja tambahan yang diperlukan sekarang adalah, oke, berapa pekerja tambahannya? Nah, di sini modelnya sama seperti yang nomor 9 tadi, jadi masih menerapkan konsep perbandingan berbalik nilai. Artinya terjadi perkalian lurus tadi, berarti 16 kali X sama dengan 28 kali 4. X-nya sama dengan 28 dikali 24 per 16 ya, berarti kita bagi 8, sini 3, sini 2. Ibu tulis ulang, 28 kali 3 per 2. 28 bagi 2 berapa? 14 kali 3. Berarti ketemunya 42. 42 pekerja. Nah, namun yang ditanyakan tadi itu kan tentang apanya? Nah ini, banyaknya pekerja tambahan. Hanya pekerja tambahannya saja loh. Jadi, kita cari apanya? Selisihnya. Selisih apa? Pekerja yang baru. Nah, pekerja tambahan. Itu kan pekerja yang baru dikurangi dengan pekerja lama. Artinya, 42 kurangi 8. Nah, berapa itu? 14 orang. Atau kita lihat, kita pilih jawabannya. Ya, di sini nomor 10 yang A berarti. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 11. Seorang pedagang mengeluarkan 1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, maka besarnya pendapatan pada hari itu adalah besarnya pendapatan pada hari itu disebut juga dengan
harga jualnya ya, berarti karena kan itu sudah mendapatkan untung juga. Kita tuliskan dulu untuk yang nomor 11. Oke. Untuk yang nomor 11, berarti 1.500.000 itu sebagai harga belinya ya kan? Harga belinya itu 1.500.000. Kemudian diketahui persen untuk 1%, maka besarnya pendapatan. Nah, pendapatan itu sama aja harga yang dijualnya, ya kan? Harga jualnya berapa? Nah, untuk mencari harga jual, nah, itu rumusnya adalah 100 ditambah persen U per 100 dikali harga beli. Masih ingat kan rumusnya? Nah, kita masukkan 100 tambah persen U itu cukup 10 saja per 100 dikali harga belinya tadi 1.500.000. Oke, yang atas 110 per 100 dikali 1.500.000. Jangan lupa kita sederhanakan, kemudian dikalikan 110 dikalikan angka yang di sini, ketemunya 1.650.000. Gitu ya. Nomor 11 C anak-anak. Oke, C. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 12. Seorang pedagang bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta. Nah, kemudian kalau modal itu tadi bisa kita tuliskan dengan harga beli, ya kan? Untuk membeli modal tadi 1 juta. Kemudian untuk menjalankan usahanya, dia mematok harga baksonya adalah 11.000. Nah, ini harga jual untuk per porsi, satu porsi. Jika ia menginginkan mendapatkan keuntungan minimal, ini untung. Untungnya diinginkan 200.000. Maka berapakah porsi minimal yang harus dibuat? Nah, untuk mencari porsi yang harus dibuat itu, kita harus menuliskan dulu rumus untung. Untung itu diperoleh dari apa? Harga jual dikurangi apa? Harga beli. Untungnya berapa tadi? 200.000 sama dengan harga jualnya berapa? 11.000 per porsi. Karena kita tidak tahu porsinya ada berapa, berarti 11.000 ini kita kalikan dengan X, yaitu artinya banyaknya porsi. Ini tuliskan di sini banyak porsi. Nah, dikurangi harga beli. Harga belinya berapa? 1 juta. Oke, kita tuliskan 200.000. Nah, 11.000 kali X itu berapa? 11 kali 1 juta. Oke, kemudian 1 juta pindah ruas kiri, berarti 200.000. Karena di sini pindah ke ruas kiri jadi plus 1 juta sama dengan 11.000 X. Ruas kirinya ketika ditotal 1.200.000 X. X bagaimana? 1.200.000 dibagi sama 11.000. Nah, X-nya ketemu berapa? Silahkan dihitung, itu ketemunya 109,09. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah porsi minimal, berarti ini kan udah lebih dari 109 ya, kan masih ada komanya ini. Artinya kita bulatkan menjadi 110. Ini porsi yang harus dibuat gitu. Jadi yang C kan nomor 13. Seorang pedagang kaos membeli 60 kaos dari grosir dengan harga 40.000. Jika dia berhasil menjual semua kaos tersebut dengan mendapat untung sebesar 25%, maka harga jual masing-masing kaos adalah, pertama yang diketahui untuk yang nomor 13, tadi 60
kaos harganya itu 40.000 ya. Nah, 40.000 ini berarti dianggap sebagai harga beli. Oke, kemudian diketahui persen untung sama dengan 25%, maka harga jual untuk masing-masing kaos berapa gitu. Oke, untuk mencari harga jual tersebut berarti kita tuliskan dulu persen untung. Rumus untuk mencari persen untung yaitu harga jual dikurangi harga beli per harga beli kali 100%. Masih ingat kan? Nah, kita masukkan bersama. Persen untung di sini berarti 25% ya. Harga jual kurangi harga beli. Nah, untuk harga jualnya itu kan yang ditanyakan. Berarti kita belum tahu. Tetap kita tuliskan harga jual saja, kemudian dikurangi dengan harga belinya itu 40.000 per harga beli 40.000 dikali 100%. Nah, di sini ruas kiri dan ruas kanan ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 25% dan 100%. Di sini 1, di sini 100% dibagi 25% yaitu 4. 1 sama dengan HC dikurangi 40.000 per 40.000 dikalikan 4. Nah, di sini 4-nya bisa kita sederhanakan ya dengan 40.000 ini 10.000 berarti 1 sama dengan HJ dikurangi 40.000 per 10.000. Kita kalikan silang, di sini kan 1 itu 1 per 1 ya. Nah, kita kalikan silang, jadi HJ yang ada variabel kita taruh ruas kiri, HJ dikurangi 40.000. Karena hanya dikalikan 1, jadi langsung kita tuliskan saja ininya tadi, sama dengan 1 dikali 10.000, berarti 10.000. HJ sama dengan, yang ruas kanan kan 10.000. Kemudian, min 40.000 pindah ke kanan, jadi plus 40.000. HJ sama dengan 50.000. Oke, ya. Berarti harga jual sebelum diskon adalah 50.000 atau kita lihat optionnya bersama-sama. Oke, nomor 13 adalah D. Nah, ini ya, D. Kita lanjutkan untuk yang nomor 14. Untuk yang nomor 14, Naila membeli baju dengan mendapat diskon 15% sehingga hanya membayar 170.000. Harga baju sebelum diskon. Nah, kita anggap kalau harga baju sebelum diskon itu selalu dalam bentuk 100%. Nah, harga awal itu selalu 100% ya. Nah, kemudian di situ ada persen diskon. Diskonnya 15%. Kita juga sehingga hanya membayar 170.000 itu sebagai harga akhir. 170.000 ya. Nah, berarti kita mencari harga awal. Harga awal itu rumusnya adalah 100 per 100 dikurangi persen diskon dikalikan harga akhir. Nah, ini mencari harga awal. Oke, kemudian kita hitung 100 dimasukkan dulu. 100 dikurangi persen diskonnya tadi berapa? 15 dikali harga akhirnya 100.000. Berarti 100 per 100 kurangi 15 yaitu 85 kali 170.000. Kita sederhanakan. Oke, berarti sini 2. Artinya 100 dikali 2000 berarti 200.000. Nah, jadi harga awalnya sebelum diskon adalah 200.000 atau A. Untuk yang nomor 14. Semoga bisa dipahami ya, Nak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 15.
Nomor 15 itu ada dua cara dalam menjual baju. Untuk yang pertama, dari sini dulu, 15. Kan diketahui bahwa 12 baju itu harganya 3 juta. Kemudian, kan dia mau jual lagi, tapi pakai dua cara. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama itu diketahui harga jualnya 400.000. Itu masih per baju. Diketahui persen diskonnya 25%. Ini 25%. Nah, berarti kalau mau mencari, Ibu lanjut di sini, mencari persen harga akhir itu, persentasenya itu kan caranya 100% kurangi diskonnya tadi, kurangi 25%, yaitu persentase harga akhir itu 75%, karena harga awal itu selalu kita anggap 100%. Nah, setelah kita tahu persentase harga akhirnya, kemudian kita hitung harga akhir dalam rupiah. Berarti 75 per 100 dikalikan dengan 400.000, itu kan harga per baju, padahal ada 12 baju. Kita harus kalikan sama total baju yang ada, yaitu kalikan 12. Kita coret nolnya, 3.600.000. Ini sebagai harga akhir atau harga yang akan kita jual dengan cara pertama. Untuk cara yang kedua tadi dijual dengan harga 315.000 per baju dengan ketentuan beli 2 gratis 1. Oke, beli 2 gratis 1. Ketika kita membeli 2 baju, berarti kan harganya 2 kali 315.000. Artinya harganya 630.000. Ini untuk 2 baju. Jadi kan ketika beli 2, to get 1. Nah, ketika beli 2 berarti 1. Berarti kita harus membeli berapa kali? Ketika total baju itu ada 12. Artinya kan caranya gini. 12 dibagi dengan 2 tambah 1. Karena kan beli 2 berarti 1 tadi. 12 per 3 sama dengan 4. Oke, jadi kita harus 4 kali membeli 2 baju itu tadi. Artinya 630.000 ini, tulis di sini, 630.000 ini harus kita kalikan dengan 4 untuk mencari harga jual 12 baju, ya kan, untuk semuanya. Nah, ketika dikalikan, ketemunya 2.520.000. Nah, ketika ketemunya harga jual itu segini, padahal tadi harga belinya 3 juta ini kan tadi sebagai harga beli ya. Nah, penjual ini mengalami apa? Apakah untung atau rugi? Ya, tentu rugi. Mengalami kerugian. Nah, oke. Kalau yang pertama tadi, cara satu tadi, kita lihat harga jualnya 3.100.000, harga belinya 3 juta, mengalami keuntungan atau kerugian? Ya, tentu mengalami keuntungan. Berapa keuntungan yang didapatkan? Selisihnya. Selisihnya berapa? 3.600.000 kurangi 3 juta yaitu 600.000. Oke. Kalau yang ini biayanya berapa? Dari selisihnya juga 3 juta dikurangi 2.520.000 berarti 480.000. Nah, sekarang kita lihat pernyataan-pernyataannya. Untuk yang pertama, cara 2 apakah lebih menguntungkan daripada cara pertama? Tentu salah ya, karena cara 2 itu kan tadi adalah rugi bukan untung. Oke. Yang pernyataan kedua, cara 1 untung 600.000. Apakah sesuai? Ya, tentu betul sekali ya. Cara ketiga, maksud Ibu pernyataan ketiga, cara 2 untung 500.000.
Salah, karena cara kedua kita ingat kembali yaitu rugi. Yang keempat, cara 2 maksimal mendapat untung 1.500.000. Salah juga, karena cara 2 itu mengalami kerugian. Berarti yang betul hanya pernyataan yang kedua. Oke, berarti untuk yang nomor 15 adalah D. Gitu. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Yang nomor 16, bruto dari 6 kantong gula pasir adalah 180 kg. Oke, 180 kg ini tadi disebut juga sebagai bruto ya. Kemudian taranya 1,5%. Nah, berat neto untuk masing-masing kantongnya berapa? Oke, langkah pertama kita harus mencari bruto masing-masing kantong. Berarti ketika 6 kantong itu beratnya 180 kg, berarti kalau satu kantong bagaimana? 180 dibagi 6 ya. Berarti 30 kg. Ini brutonya. Oke. Kemudian langkah kedua, kita hitung taranya. Taranya itu kan tadi 1,5%. Artinya 1,5 per 100 dikalikan bruto. Bruto untuk per kantong, masing-masing kantong, yaitu dikalikan 30. Kemudian ini dicoret, lalu yang atas itu ketika kita kalikan 4,5 per 10 sama dengan 0,45 kg. Nah, ini taranya atau berat wadah. Kalau bruto itu kan berat kotor atau berat total. Nah, sekarang kita cari netonya. Berarti kalau mau mencari neto, itu rumusnya apa? Bruto dikurangi tara. Artinya 30 dikurangi 0,45, yaitu 29,55. Nah, kita cek jawabannya. Yang mana yang 29,55? Oke, jawabannya adalah yang C. Bisa dipahami ya, nak ya. Soal ini juga sudah pernah kemarin saat di materi bruto neto tara. Kita lanjutkan untuk yang nomor 17. Setiap hari Maida menabung sebesar 500 rupiah. Jika hari ini tabungan Maida 12.500, besar tabungan Maida 13 hari yang akan datang adalah, oke, nomor 17 ini berarti kita akan mencari tabungan akhir, ya kan, setelah 13 hari ke depan. Mula-mulanya 12.500. Nah, ini tuh akan terus bertambah, ya kan, akan selalu bertambah terus untuk 13 hari ke depan. Nah, padahal per harinya itu nambah 500 nih kan, setiap hari nambah 500. Berarti 13 hari tadi kita kalikan dengan 500-nya itu tadi. Sama dengan 12.500 tambah 6.500. Oke, berarti totalnya adalah 19.000 atau yang A gitu. Mudah sekali ya untuk yang nomor 17 ini. Hanya kita kalikan dulu ya penambahan uangnya dengan harinya, lalu kita jumlahkan dengan tabungan awalnya yang tadi. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 18 ya, nak ya. Eksi menabung sebesar 800.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Eksi menjadi 992.000. Lama Eksi menabung adalah, yang pertama, diketahui 800.000 itu sebagai modal awal atau M0. Lalu, ada bunga tunggal. Bunga tunggalnya 16% per tahun. Pastikan dia sudah per tahun. Lalu ada juga 992.000 itu sebagai MN, tabungan akhir atau tabungan dalam waktu tertentu. Yaitu dalam hal ini nanti kan yang ditanyakan lamanya ya. Lamanya itu sebagai T. MN tadi 992.000. Nah, yang ditanyakan kan T. Rumus untuk mencari lama waktu itu dalam bunga tunggal yaitu MN tabungan akhir dikurangi M0 tabungan awal per M0 tabungan awal dikalikan bunga.
Nah, langsung kita masukkan saja. MN tadi berapa? 992.000 dikurangi M0. 800.000 per M0-nya 800.000 dikali bunganya. Bunganya 16 per 100. Yang atas ini, oke, dikurangkan ya, 190.000 per yang bawah. Nah, ini nolnya ada 2 ya. Kita coret atas sama bawah, lalu kita kalikan 8.000 dikali 16 itu 128.000. Silahkan gitu ya. Lalu kita sederhanakan juga ini. Nolnya ada 3, berarti di sini 192 per 128. Waktu di sini ini kan T ya. Waktu itu di sini mintanya dalam bulan. Padahal kalau waktu itu kan di sini masih per tahun. Untuk menjadikan tahun ke bulan itu harus kita kalikan dengan berapa? Ya, dengan 12 kali 12. Oke, nah terus kita hitung di sini. 12 sama 128 ini. Kita bagi dulu dengan 4 ya. Sini 3. Kalau ini bagi 4 berarti 32, ya kan? Lalu di sini 192 kita bagi dengan 32. Oke. Berapa ketemunya? Ya, 6. Betul sekali. Sekarang 6 kita kalikan dengan 3 yaitu 18 bulan. Nah, satunya sudah bulan ya anak-anak ya. Oke, kita cek jawabannya untuk yang nomor 18 ini tadi. Nah, ini 18 bulan. Oke, ya. Jadi, bisa kita tuliskan optionnya yaitu B. Ya, ketemu 18 bulan. Kita lihat optionnya. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 19. Seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 4 juta dan diangsur selama 10 bulan. Dengan bunga 1,5% per bulan. Besar angsuran tiap bulan adalah... Oke, untuk yang nomor 19, Ibu tuliskan di sini. Kita langkah pertama harus mencari bunganya dulu ya. Ada 10 bulan. Nah, rumusnya itu M0 dikalikan B dikalikan T. M0-nya tabungan awalnya itu berapa? 4 juta ya. Dikalikan bunganya. Bunganya ini kan baru 1,5% itu per bulan. Kalau bunga itu di sini kita jadikan per tahun. Jadi 1,5 tulis ini ya. Bunganya kan tadi 1,5% per bulan. Kalau kita jadikan tahun artinya 1,5% kita kalikan 12 supaya menjadi per tahun. Jadi 18%. Nah, untuk bunganya. Masukkan di sini bunganya tadi 18% atau 18 per 100 dikali T-nya. T-nya kan di sini diketahui waktunya itu 10 bulan. Harus kita jadikan tahun jadi 10 per 12. Oke, kita sederhanakan. Ini kita bagi 6 ya. 3, sini bagi 6 2. Kemudian 4 dibagi 2 itu 2. Jadi ini 20.000 dikali 30. Nah, berarti 6.000. Oke, itu untuk bunga 10 bulan. Nah, ini yang ditanyakan kan besar angsuran. Ibu singkat BA, besar angsuran, berarti rumusnya M0 ditambah bunganya itu tadi, baru dibagi sama waktunya, ya. Waktu atau T dalam bulan. Ketika itu kan angsurannya kan tiap bulan, jadi waktu di sini tuh per bulan ya. M0-nya tadi berapa? 4 juta. Oke, beri garis dulu biar ada pembatasnya. Ditambah bunganya. Bunganya berapa itu? Tadi kan sudah kita hitung ya. Ini sebagai bunganya
yaitu 600.000 per T-nya dalam bulan sesuai dengan soal. Mintanya berapa bulan? Ya, 10 bulan. Jadi di sini 4.600.000 per 10. Nah, artinya berapa? Nah, dicoret dan jawabannya adalah 460.000. Ya, oke, jawabannya yang B. Betul. Nah,